Assalamualaikum Sobat ESP. Bagaimana kabarnya Sobat ESP hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan kali ini kami tim kreatif Expedia Info 99 akan mengupas video tentang menelusuri sejarah kelam Tasmania di Port Arthur, sebuah situs warisan dunia dari benua Australia. Sejarah kelam apakah di Port Arthur, Tasmania, Australia tersebut menarik untuk dapat kita kupas bersama. Namun terlebih dahulu jangan lupa klik like, subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan info-info dari kami. Please watch out. Dikutip dari laman situs kompas.com, bagi yang menyukai sejarah, maka kota kecil Port Arthur merupakan salah satu tujuan terbaik di Tasmania, Australia. Di kota kecil tersebut terdapat sebuah kompleks penjara yang dibangun untuk membuang para penjahat dari Inggris. Berbagai jenis pelanggar hukum mulai dari para tentara yang melakukan desersi, pembunuh, perampok bahkan anak-anak yang mencuri sandwich pernah menghuni penjara ini. Di seberang lokasi penjara Port Arthur terdapat pulau kecil yang dulu digunakan sebagai area pemakaman para narapidana yang meninggal dunia. Tempat selanjutnya adalah Point Puer, reruntuhan penjara anak-anak dan ghost tour, yaitu tur mengelilingi kompleks luas ini di malam hari. Di masa awal berdirinya pada sekitar 1830-an, para penghuni lembaga pemasyarakatan Port Arthur dipekerjakan di pusat pengolahan kayu setempat. Namun, dengan cepat Port Arthur tumbuh menjadi sebuah tempat penting dalam sistem penjara yang dikelola Inggris. Pada tahun-tahun awalnya, para penghuni penjara bekerja membuat kapal, sepatu, membuat perabotan besi, dan batu bata. Pada 1840-an, tempat ini terus berkembang dan populasi penghuni penjara mencapai lebih dari 1.100 orang. Pada 1842, sebuah pabrik tepung dan lumbung pangan besar dibangun termasuk sebuah rumah sakit. Pada penghujung 1840-an, Port Arthur semakin berkembang dan penempatan para tahanan juga semakin tersebar hingga ke bukit-bukit di sekitar lokasi penjara untuk mempermudah mereka saat menebang dan mengolah kayu. Di masa itu hukuman bagi para pelaku kriminal amat berat meski hanya melakukan kejahatan kecil atau mencuri ternak. Bahkan anak-anak di usia 7 tahun sudah diperlakukan seperti orang dewasa saat melanggar hukum, dan anak-anak usia 8 tahun sudah bisa dijatuhi hukuman gantung. Pada 1848 sebuah bangunan baru yang disebut Separate Prison, dibangun dalam upaya mengubah sistem hukuman untuk para pelaku kriminal. Pemerintah saat itu sadar hukuman keras seperti dicambuk atau disiksa ternyata tak membuat seorang pelaku kriminal bertobat, kata Stan. Bahkan jika mereka bisa melalui hukuman fisik yang berat itu, maka seorang narapidana malah dihormati rekan-rekannya. Pemerintah memutuskan untuk meninggalkan hukuman fisik dan beralih dengan menghukum mental para pelaku kejahatan. Para pelaku kriminal yang sudah dijatuhi vonis dikirim ke Separate Prison untuk menjalani hukuman. Sesampainya di penjara, mereka mendapat baju seragam dengan nomor yang menggantikan nama mereka. Jadi mereka hanya boleh dipanggil dan menyebut diri dengan menggunakan nomor itu, ujar Stan. Selanjutnya, para narapidana ini harus mengenakan penutup wajah, demikian pula dengan para sipir yang mengenakan penutup wajah sehingga mereka tak akan saling mengenali wajah. Selanjutnya para narapidana dimasukkan ke dalam sel selama 23 jam sehari dengan hanya 1 jam diizinkan keluar sel, lanjut Stan. Selain itu, para narapidana itu juga tak boleh mengeluarkan suara atau berkomunikasi dengan sesamanya atau para sipir. Semua sunyi. Bahkan para sipir menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan para narapidana tersebut, papar Stan. Selama 1 jam setiap hari, para narapidana boleh meninggalkan selnya untuk berada di taman rekreasi, yang berupa ruang panjang yang dibatasi tembok dan terali besi tetapi dengan atap terbuka. Setibanya di tempat rekreasi, mereka diharuskan menghadap ke tembok dan boleh melepas penutup. Meski boleh bersuara di gereja, para narapidana ini tetap tak bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Sebab, mereka menghadiri kebaktian bukan duduk di bangku seperti di gereja pada umumnya, tetapi mereka berdiri di dalam bilik-bilik yang dibatasi pintu. Alhasil, selama kebaktian pandangan para narapidana hanya tertuju ke arah mimbar dan tak ada kemungkinan mereka mengintip rekan yang ada di sebelahnya. Apalagi, 2 orang penjaga selalu hadir dan memerhatikan semua perilaku para narapidana itu. Penjaga mencatat semua kesalahan narapidana. Jika tercatat sudah melakukan 100 kesalahan, maka para narapidana ini akan menjalani hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu adalah dikurung di sebuah ruang isolasi yang gelap gulita maksimal selama 28 hari.
Pada 1953, pengiriman narapidana dari Inggris berhenti karena sistem hukum yang berubah di negara itu. Imbasnya, Port Arthur tak lagi memiliki cukup tahanan untuk melakukan semua kegiatannya. Akhirnya pada 1877, penjara Port Arthur berhenti beroperasi dan diserahkan kepada pihak swasta. Sejak 1987, situs bersejarah ini dikelola oleh Otorita Pengelola Situs Bersejarah Port Arthur yang melakukan konservasi yang dibiayai pemerintah Tasmania serta uang dari tiket yang dibeli pengunjung. Pada tanggal 31 Juli tahun 2010, Komite Warisan Dunia UNESCO memasukkan Port Arthur ke dalam daftar benda warisan dunia sebagai bagian dari situs sejarah penjara-penjara di Australia. Hingga hari ini, Port Arthur menjadi salah satu situs sejarah Australia yang paling dikenal yang mampu menarik 250.000 wisatawan setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton video ulasan dari kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam, terima kasih.